Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang bisa mengantarkan kita ke surga dan menghindarkan kita dari neraka yang belum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Sehingga dalam hal beribadah, dalam rangka kita memohon keselamatan kepada Allah, telah cukup secukup-cukupnya dari apa yang telah Islam ini kita terima. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qallallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qallallahu ta'ala aidan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha segalanya atas kita, Zat yang sedemikian mulia memberikan kemudahan kepada kita orang-orang muslim, orang-orang mukmin, di mana Allah memberikan peluang kepada kita bahwasanya hidup kita adalah kebaikan. Bagi orang-orang yang mukmin, semua hal yang terjadi adalah kebaikan dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun yang Allah jadikan yang menimpa kepada seorang mukmin itu keburukan, tidak ada. Jadi ma khalaqta hadza batila, tidak satu pun yang engkau ciptakan itu ya Allah sia-sia. Segala sesuatu yang menimpa, yang terjadi, yang ada pada kita dijadikan oleh Allah itu kebaikan. Tidak ada yang sia-sia. Ditegaskan oleh Allah dalam satu firman-Nya, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu, Allah tidak enggan membuat perumpamaan, permisalan dalam hidup ini dengan seekor nyamuk sekalipun atau hal yang lebih remeh dari nyamuk itu. Maka bagi orang-orang fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, maka bagi orang-orang yang beriman, dia langsung mengetahui, langsung faham bahwa sesuatu yang nyeleneh, sesuatu yang tidak biasa yang menimpa manusia, sesuatu yang dibuat permisalan oleh Allah remeh, permisalannya bahwa dunia ini lebih remeh dari bahkan sebelah sayap nyamuk. Itu remeh sekali. Orang-orang yang beriman langsung yakin, langsung percaya, langsung faham. Maka tetapi beda halnya dengan orang-orang yang kafir. Fa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aratallahu bihadza masala. Orang-orang yang tidak memiliki akidah,
terhadap kebesaran Allah, terhadap maksud baik Allah kepada seluruh sekalian alam ini, mereka mempertanyakan, ngapain Allah bikin-bikin perumpamaan, bikin-bikin permisalan, mengumpamakan dunia ini lebih ringan dari nyamuk misalkan, dari sebelah sayap nyamuk misalkan. Terhadap fenomena kehidupan kita, orang-orang yang yakin, yang beriman, kita insya Allah paham kenapa kita suatu saat dibikin sakit oleh Allah, kenapa suatu saat pasangan kita mendahului kita meninggal dunia misalnya. Itu paham, Allah punya maksud yang terbaik. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang kafir, mereka mempermasalahkan itu. Kenapa Tuhan tidak adil? Usaha saya, bisnis saya dibikin rugi dan lain sebagainya. Musibah bagi orang yang tidak beriman adalah satu musibah, suatu kiamat, satu malapetaka. Tetapi bagi orang beriman, apapun musibah itu, baik yang menyenangkan maupun yang mengenakkan, semua menjadi kebaikan. Dan kesadaran ini kita atas bimbingan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menyikapi takdir itu dengan benar, menyikapi segala kehendak Allah itu dengan benar, tidak tasakhut, tidak mencela takdir, tidak mengumpat-ngumpat, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bersabar, bahkan ridha dan bersyukur pada tingkatan yang lebih tinggi dalam menghadapi setiap yang menimpa kita. Karenanya salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan kita, membimbing kita untuk memiliki kesadaran yang benar di sisi Allah seperti itu, sehingga kita selamat dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib isya, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Terutama sekali saya sampaikan beribu terima kasih atas turut mendoakan Allahu yarham ayahanda kami yang telah mendahului kita semua. Mudah-mudahan doa baik panjenengan semua Allah ijabah, dan Allah berkenan mengutus para malaikat untuk mengaminkan, dan walahu bibislih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat yang bertengger di kepala orang-orang yang mendoakan orang saudaranya, orang lain sebagai saudaranya mendoakan kebaikan, dan malaikat menyatakan, dan kebaikan itu engkau akan mendapat yang semisal. Itu keuntungan kita mendoakan orang lain yang orang lain itu tidak tahu bahwa kita doakan. Karenanya sekali lagi kami sampaikan, saya pribadi mewakili keluarga terhadap seluruh segenap jamaah Masjid Al-Muslimun, jazakumullah khair, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan yang besar, amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kali ini kita melanjutkan kajian hadis dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sampai kita pada hadis yang ke-27 di babus sabar ini. Yang kemarin kita 3 pekan lalu kita bahas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian dermawan sampai-sampai beliau tidak perhitungan terhadap dunia ini, bahkan baju satu-satunya yang beliau pakai diminta oleh orang, beliau kasih. Apa setiap orang ketemu beliau dimintai sesuatu, kasih, sampai tidak ada lagi yang bisa diberikan. Barulah Rasulullah mengatakan bahwasanya sudah tidak ada kebaikan yang tersembunyi yang aku berikan, yang belum aku berikan kepada kalian. Ini mengandung makna bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap segenap umat Islam ini sudah tidak ada yang tersisa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ini salah satu faedah atau hikmah hadis yang ke-26 kemarin, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada orang yang selalu datang dan minta, ketemu Rasul minta,
dikasih oleh Rasulullah, ketemu lagi diminta, minta dikasih oleh Rasulullah, sampai Rasulullah menyatakan tidak ada lagi kebaikan yang aku sembunyikan dari kalian kecuali telah aku berikan kepada kalian semua. Terhadap pensyariatan ini pun juga demikian Bapak Ibu sekalian, tidak ada sedikit pun hal yang bisa mengantarkan kita ke surga, tidak ada kebaikan sedikit pun yang bisa mengantarkan kita ke surga dan menghindarkan kita dari neraka yang belum baginda Nabi SAW sampaikan kepada kita. Sehingga dalam hal beribadah, dalam rangka kita memohon keselamatan kepada Allah, di dalam rangka kita mengikhtiarkan keselamatan kita di dunia dan di akhirat, telah cukup secukup-cukupnya dari apa yang telah Islam ini, yang telah Allah melalui baginda Nabi SAW berupa ad-dinul Islam ini kita terima. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kala itu Rasulullah menyatakan, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku akui Islam sebagai agamamu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Cukup bagi kita memegang dua pusaka ini, Al-Quran dan As-Sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin memperoleh keselamatan dalam berekonomi, rumusnya ada di dalam Al-Quran. Kita tidak perlu lagi membuka feng shui, kita tidak lagi butuh mempercayai ramalan bintang. Untuk selamat dalam perjalanan hari-hari apa kita harus berjalan kemana, tidak perlu kita membuka-buka kitab-kitab yang selain kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk memperoleh keselamatan orang yang masih hidup maupun orang yang telah meninggal, keluarga kita, saudara-saudara kita, cukup kita pakai tata cara yang telah Allah Subhanahu wa taala cukupkan semua kaifiyahnya di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu lagi kita mengadopsi, tidak perlu lagi kita membikin-bikin ritual-ritual dalam rangka untuk memperoleh keselamatan dari luar yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan ini. Inilah Islam itu membebaskan. Ad-dinul Islam ini meringankan. Saya punya teman Pak di Bali, itu orang Bali asli, ya bukan teman akrab sekedar tetangga tapi sudah baik itu. Dia sambatan, oh kalau di kita itu mau berdoa itu harus pakai biaya, minimal canang itu Pak. Canang itu apa sih? Janur di apa itu? Janur dilipat dikasih apa? Terus jadi kayak mangkok itu. Minimal itu ada kembangnya, ada apa? Minimal itu sama dupa satu. Itu paling murah. Ya, dupa satu, kemudian canang itu dari janur, dari daun kelapa, terus ada beberapa kembang. Ya cuman kembang aja. Kalau yang lebih lagi nanti ada uangnya, kalau lebih lagi ada buahnya, ada telurnya, seperti itu. Ini hari-hari biasa, pagi sore, namanya Banten. Banten itu ya berdoa. Kalau di kita mungkin ya zikir pagi sore gitu Pak. Itu pakai biaya. Belum lagi ritual yang lebih lagi, sembahyangan apa begitu, sembahyangan apa, banyak biayanya. Turunannya kemudian diadopsi oleh umat Islam. Sebagian umat Islam yang masih berdoa memakai ritual-ritual semacam itu, masih memakai sarana-sarana seperti itu, masih memakai ubor-rampai seperti itu, supaya orang tuanya yang telah meninggal ini mendapatkan ampunan, kemudian pakailah apa selamatan. Nah, ini masih mengadopsi cara-cara non-muslim, ya, terkhusus Hindu Buddha atau kepercayaan animisme, dinamisme. Maka Islam membawa satu kemudahan untuk bisa mendoakan orang tua, tidak perlu ritual apapun. Bahkan wudhu kalau tidak ada air itu pakai tayamum. Di dalam berdoa kita diutamakan dalam keadaan suci, tapi apabila tidak suci sekalipun namanya berdoa itu boleh dan sah. Tidak
tidak haram berdoa dalam kondisi tidak suci. Ini menunjukkan bahwa Islam ini sedemikian membebaskan kita, sedemikian meringankan kita.